Dari Kapela Sufa, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati menuntun kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya, Romo Octavianus Neno, akan menguraikan tentang sebuah rasa takut yang berujung di dalam janji Tuhan. Apapun bentuknya kehidupan kita, bagaimanapun modelnya kehidupan kita, tetapi Tuhan, Sang Juru Selamat, mampu mengatasi rasa takut kita. Dari Kapela Sufa, mari bersama saya merefleksikan tentang sebuah rasa takut dalam kehidupan ini. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, selamat pagi semua. Selamat pagi. Mengapa ada rasa takut dalam kehidupan ini? Rasa takut itu hadir lantaran ketika kita mengalami satu peristiwa di mana tidak biasanya. Ketika melewati jalan rusak, orang takut mobil terbalik. Dia panik. Ya, Bapak Mama, saudara sekalian, ini adalah saya bersama dengan anak saya Maksi dalam perjalanan ke Sufa, dan jalan yang di hadapan kami cukup sulit, kira-kira 100 meter dari Tok Besi. Dalam keadaan tegang, kami berusaha coba tenang sambil melihat kiri kanan dan berbincang seadanya. Jalanan yang cukup menanjak membuat kami takut, cemas, dan gelisah. Seorang mama yang kebetulan kami dapati di jalan, dia juga mengungkapkan yang sama, bahwa dia cemas tentang jalan ini. Ini mama dalam perjalanan dari Tok Besi menuju Hawakase, Sapalaboi.
Ini adalah model jurang yang mengancam kami tiap kali lewat dan jalannya hampir putus. Saya sudah hampir 2 tahun bertugas ini, tapi kelihatannya belum ada jalan yang diperbaiki. Maka kemiringan mobil juga membutuhkan mental yang kuat, jiwa yang tegar untuk melewati medan ini. Nah, kami bersyukur kebetulan saat ini musim kemarau, jadi bisa melintas dengan mobil gampang. Kalau pada musim hujan, sangat sulit, jurangnya sangat dalam dan ini mengancam kami sekalian. Tetapi semuanya tidak menjadi rintangan bagi kami karena kami bergembira atas pewartaan sabda Allah. Walaupun jurang di kiri kanan, tetapi Tuhan tetap beserta kami. Amin. Ketika seorang suami dan istri bertengkar, ada rasa takut di dalam diri pasangan masing-masing. Entahkah suami, entahkah istri, ada rasa takut. Ketika berhadapan dengan pimpinan, ada rasa takut. Ketika anak muda bertemu dengan kekasihnya dan diambang kata putus, ada rasa takut. Dan berbagai peristiwa yang dimana menimbulkan rasa takut, sebagaimana kisah 1 Petrus dan para murid memiliki rasa takut karena berhadapan dengan Yesus. Rasa takut para murid dan Santo Petrus terjadi lantaran yang pertama, mereka mempunyai salah konsep. Ketika Tuhan berjalan datang, mereka katakan bahwa Tuhan. Yang kedua, Petrus tidak terlalu percaya, maka ketika angin goncang, dia mau tenggelam, saat itu dia rasa takut. Takut merupakan peristiwa manusiawi, tetapi takut itu bisa dihilangkan bila kita mempunyai 2 hal. Yang pertama, tidak boleh terlalu berpikir tentang sesuatu dari sisi buruk. Andaikan para murid tidak berpikir tentang Tuhan sebagai hantu, maka mereka tidak akan takut. Tetapi karena berpikir Tuhan sebagai hantu, maka saat itu mereka ada rasa takut. Apalagi di malam jam 3. Pernah dikisahkan 2 pencuri masuk satu rumah. Mereka 2 pakai topeng sama-sama. Terkejut mereka 2 bertemu di lorong tengah. Pencuri yang satu lihat satu lari, yang satu juga pikir orang kejar, dan mereka 2 juga lari sama-sama. Tentang takut. Atau ketakutan kadang-kadang menjadi milik para pastor. Pergi kasih minyak suci, sampai di sana orang meninggal, pastor tidak pulang, dia tidur sudah di sana. Atau ketakutan itu menjadi milik bapak-bapak. Ada bapak-bapak yang muka penakut. Dengan istri melayat pulang kembali, dia jalan, istri harus dari belakang. Dia lihat tergoyang istri dari depan. Atau ketakutan berikut itu terjadi ketika kita misalnya bertemu pimpinan. Gogo, kita dari jauh sudah mental. Ketika kita bisa-bisa di lingkungan, kita panggil, Madu Sinsa, ayo saudara, biar sama. Maka untuk tidak boleh rasa takut, pertama itu tidak boleh lihat orang dari sisi negatif. Pakai kacamata negatif jangan. Seperti sebagaimana Yesus dilihat sebagai hantu, kita tidak boleh lihat sesama kita secara negatif. Yang kedua, untuk tidak boleh takut itu andalkan Tuhan dalam hidup. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang tidak usah terlalu takut.
selagi kita manusia dan manusia, selagi kita pada prinsip kebenaran, selagi kita bersama dengan Tuhan, kenapa mati-mati harus takut? Tidak usah terlalu takut. Takut itu adalah perasaan yang ada, yang bisa. Saya kadang-kadang pergi kemana-mana orang Romo, hati-hati dengan racun. Sampai sudah, kalau memang dia mau meracuni kita, ya sudah. Tetapi ingat, kuasa Allah tidak mungkin kau tutup. Amin. Amin. Para anak muda, kalau cari jodoh sulit, taat, tidak usah takut. Ada yang datang karena cari jodoh sulit, bilang, Romo, bagaimana kalau saya masuk suster saja? Sampai suster tidak terima orang yang soalnya laku di luar. Yesus soalnya laku di luar, kalau dia mau masuk suster. Kemarin saya baku inbox dan satu kawan satu, dia kerja di puskesmas. Dia bilang, Kak Romo, saya sudah dapat jodoh begini, lebih saya masuk ini jadi pastor saja. Saya bilang, nanti teman datang langsung jadi pastor proki untuk saya. Dia bilang, biasa pastor pembantu juga baik. Saya bilang, di luar sudah laku, dia mau masuk pastor. Rasa takut. Atau takut terjadi karena kita mau mati. Saya juga kadang tidur pikir, Tuhan, kita mati ini memang. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan, maka walaupun ada rasa takut, tetapi ketakutan itu akan hilang. Amin. Amin. Jangan terlalu cemas. Tempoh hari kena corona, kita sekalian takut. Saya ingat ketika sementara berjaga di Gua Najem dulu, tiba-tiba diisukan bahwa satu dari Jakarta dan dia positif. Itu kami di pastoran itu, yang Mama Eti juga bilang, Mama Eti dalam beberapa hari jangan datang pastoran sebab kamu mau baku dekat itu dari Jakarta. Lucunya petugas kesehatan kami sementara duduk begini, tiba-tiba datang satu orang dari Kupang, dua orang, mereka pakai motor, orang tanya, kamu dari mana? Dari Kupang. Ada surat-surat? Ada. Mana? Dia kasih surat begini, tunjuk ini, petugas kesehatan bilang, soalnya kakak baca dari situ, itu saya kasih surat tadi. Bahkan lain bertanya dia masa corona, Romo, kita lebih takut penyakit atau lebih takut Tuhan? Masa sampai tidak ada misa? Sampai Tuhan sudah kasih kepada kita otak supaya kita atur baik-baik. Kita merasa takut itu untuk mawas diri, takut bukan untuk mematikan kita. Kalau Tuhan bilang penyakit ini sampai di kita, pasti kita sampai. Mau model baik-baik. Tapi kalau tidak sampai, puji Tuhan. Maka untuk hilangkan rasa takut ada dua. Yang pertama, tidak boleh lihat orang secara negatif. Yang kedua, andalkan Tuhan dalam hidup. Hidup. Amin. Amin. Tuhan memberkati.